Xiao Yan memanggilnya Guntur Jilei, tetapi meskipun masih ada jarak antara kota bintang di inti Taixu, dan tempat ini telah ditutupi oleh pasukan Taixu, dan ada dewa virtual di mana-mana. Hampir kemanapun dia pergi, dewa keabadian Taixu akan selalu muncul untuk menghalanginya, dan gelombang yang dipancarkan oleh pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan yang sama mungkin kuat atau lemah. Tidak peduli apa, Xiao Yan tidak bisa berhenti bertarung bergerak maju, kalau tidak, dia pasti akan terkepung. Hentikan dia. Segera Xiao Yan tidak bisa lagi melihat Yuan Yu dan Cao Ke yang telah menghentikannya. Pasalnya lautan kehampaan dipenuhi pelangi yang menyerang dari segala arah. Keluar dari sini, dia kawanku. Sebuah suara yang kuat keluar. Di saat yang sama, sosok Xiao Yan tiba-tiba menjadi terhenti sesaat, dan dia merasakan sesuatu yang aneh di depannya, jadi dia hanya bisa mengubah arahnya. Kekuatan jiwa tiba-tiba menyebar. Jalan-jalan di depannya dipenuhi penghalang tak kasat mata yang datang dari segala arah. Hampir menutupi anti-inflamasi, kecuali ditemukan terobosan dalam waktu yang sangat singkat. Wajah Xiao Yan memadat, dan kekuatan jiwanya menyapu, dan dia segera menemukan kekurangannya. Keluar sebelum larangan menyelimutinya, larangan ini bisa menutupinya dengan cepat. Sosok Xiao Yan hampir terbang ke lokasi cacatnya yang terlemah dengan bantuan Jilei, namun Taixu lebih siap dari yang dia kira. Pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan sepertinya telah mengetahui sebelumnya bahwa Xiao Yan akan menerobos dari sini, dan berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke arahnya. Dewa pedang itu sangat cepat, dan kecepatan reaksi Xiao Yan mencapai batasnya, dia buru-buru menoleh, dan bila pedang itu dekat dengan pipinya, menimbulkan bekas darah yang tak terhindarkan di wajahnya. Pada saat yang sama, sesosok tubuh mengikuti dari belakang, mengangkat tinju yang bersinar dengan cahaya hitam dan memukul Xiao Yan. Xiao Yan, yang kekuatan jiwanya telah tersebar, menyadari bahwa stagnasi singkat ini telah menutup kekurangannya. Kemarahan Xiao Yan melonjak. Taixu ini seperti kecoa yang datang dari segala arah, membuatnya merasa mual saat menghadapi sosok yang datang. Xiao Yan bersiap untuk membunuhnya. Niat melonjak. Itu lahir. Keterampilan bertarung yang diberikan kepada Xiao Yan telah berkembang pesat dengan bantuan Anda. Di depannya, vitalitas pria itu keluar tak terkendali dan mengalir menuju Xiao Yan. Ketika pria itu terkejut, Xiao Yan telah mengubah vitalitasnya menjadi kekuatan serangan, dan menggunakannya untuk melawannya sendirian. Kehendak yang diubah oleh vitalitas, ditambah dengan kekuatan abadi Xiao Yan, berubah menjadi penghalang sepanjang 100 kaki dan menyelimutinya. Begitu tubuh pria itu hancur, darah muncrat dan berubah menjadi garis darah. Xiao Yan memancarkan kilatnya, muncul di belakang pria itu, dan memukulnya dengan keras dengan telapak tangan yang terbungkus api. Ada suara berderak di sekujur tubuh pria itu. Kekuatannya sama dengan keabadian ilahi tingkat pertama, tetapi sangat berbeda dari Xiao Yan, dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika dia berbalik tajam dan ingin melarikan diri, cahaya putih melintas di depan matanya, dan sesaat siang hari, tapi dia dengan cepat ditelan oleh kegelapan. 3 warna api mengalir di ujung jari Xiao Yan, seolah-olah menyatu. Nyala api jatuh di sini dengan jentikan penggaris melengkung, dan tubuh orang itu tiba-tiba terbakar dengan amukan api. Dalam sekejap, tubuhnya terbakar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia terbakar hingga tak terkendali, dan dia tidak bisa bangun hingga meninggal. Saat Xiao Yan menerobos keabadian dewa, meskipun itu hanya aturan telapak tangan,
dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hati api telah berlipat ganda, dan bahkan efek keruntuhannya menjadi lebih kuat. Siapapun yang berada di level yang sama dengan Xiao Yan tidak diragukan lagi bukan tandingannya dan dapat dimusnahkan hanya dalam beberapa tarikan napas. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan memberikan kesempatan pada jiwa yang melarikan diri. Dia mengangkat tangannya dan mengumpulkannya ke dalam bendera penekan jiwa. Taiksu, jika makhluk hidup melihat ini, aku akan mengorbankan ribuan jiwa mereka untuk bendera. Ketika Xiao Yan mengambil tindakan, dia sudah tahu bahwa dia harus melarikan diri sekarang dan tidak akan ada peluang. Tiba-tiba, segel cahaya hitam melayang di atas kepalanya, dan pelangi terus berdatangan dari sekeliling, mengelilingi Xiao Yan. Orang inilah yang pertama harus dibunuh, temukan saya harus membunuhnya. Meski jumlah orang banyak, namun sebenarnya tertib. Saat ini, Xiao Yan sepertinya berada di Kolosseum. Binatang buas yang menunggu untuk disembelih, Taiksu, menjebak Xiao Yan dan menjadi lebih banyak yang menyerang. Dia berencana membunuh Xiao Yan dalam sekejap, tetapi menggunakan metode ini untuk menyiksanya. Melihat pertempuran di depannya, dengan cara ini, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Xiao Yan adalah Su Anxing. Semuanya hanya pengaturannya. Dia sengaja melakukan ini untuk mempermalukannya, tidak hanya untuk membunuh Xiao Yan, tapi juga untuk mempermalukan Sensi dan mempermalukan Ratu dengan cara ini. Setelah Yuan Yu muncul, dia penuh dengan niat membunuh. Kekuatannya sedikit lebih tinggi daripada orang yang baru saja dibunuh oleh Xiao Yan, dan dia adalah keabadian dewa tingkat kedua. Tingkat pertama, dengan kekuatan Anda. Kekuatannya sebenarnya melegenda. Bukankah Sensi yang begitu lemah akan mengajari saya bahwa Taiksu memiliki sumber daya dunia sebesar itu? Hanya jika saya terlalu lemah saya dapat membuatnya lebih kuat dan menerobos ke alam yang berkuasa. Mata Xiao Yan tajam, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah ke arahnya dengan telapak kakinya, bum bum bum. 7 menara ditampilkan secara instan. Mengambil 7 langkah berturut-turut benar-benar berbeda dengan teknik sebelumnya. 7 langkah yang terkondensasi di udara muncul di udara, dan seluruh kehampaan tampaknya konsisten dengannya. Ekspresi Yuanyo berubah, dan sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terasa seperti dipukul dengan keras, lututnya melemah, dan dia berlutut terlebih dahulu lalu jatuh. Xiao Yan langsung muncul di hadapannya, mengalir seperti mantra. Setelah jatuh ke tubuhnya, yang terakhir segera melakukan serangan balik dan juga mengayunkan tinjunya, tetapi Xiao Yan, yang memiliki tubuh jiwa bintang 5, masih terlalu kuat. Kekuatan dewa telah berubah sepenuhnya, tapi dia masih mengalahkan Yuan Yu hanya dengan suara tinju. Ketika Yuan Yu ingin mundur, niat membunuh Xiao Yan runtuh dan dia mengendalikannya lagi. Satu pukulan menghancurkan 7 hati dan pukulan lainnya menghancurkan tulang mereka. Kemudian nyala api yang membubung membakarnya menjadi abu seperti obat yang dimurnikan. Katakan padanya bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan pedang pengejar jiwa Void lagi. Xiao Yan memanfaatkan situasi ini dan menusukkan pedangnya ke Naji. Tanpa mata anjing, sulit melakukan larangan, apapun saat ini. Meski masih ada Bodhidharma, meski batasannya dilanggar, tidak mungkin untuk pergi sekarang. Xiao Yan berdiri tegak, dan jiwa Yuan Yu yang dibunuh oleh segera dimasukkan ke dalam spanduk. Lalu dia perlahan mengangkat kepalanya, seolah Taiksu dikelilingi olehnya. Datang, sosok kuat lainnya segera keluar, dan ketika dia melihat alasannya, dia terbunuh hampir seketika. Cao Ke, yang pernah bertarung dengan Yuan Yu, yang memiliki niat membunuh kepada Xiao Yan sebelumnya, tidak berani menunjukkan wajahnya lagi.
Sekilas, sosok Koko itu sebagian besar terbuat dari daging. Dia mengenakan baju besi pembentuk tubuh dan menyandang Void God Armor di udara. Secara fisik, saya jauh lebih kuat dari Anda. Pria Taiksu yang kokoh itu segera berteriak dengan keras. Aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan mudah diremehkan oleh orang lain. Lagi pula, tidak banyak Taiksu abadi dari dewa tingkat pertama, dan bahkan dua orang yang baru saja dibunuh Xiao Yan sama dengan Taiksu yang dia temui sebelumnya. Sarananya sangat terbatas. Ia hanya memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki fondasi.